faktor-faktor apa saja yang membuat kinerja Alsa ini cukup menarik, tetap bisa tumbuh positif Pak di tengah situasi yang cukup menantang saat ini? Oke, baik. Jadi secara konsolidasi bahwa pertumbuhan revenue dari Elusa sebesar 20% tentunya ini merupakan support dari kinerja anak perusahaan Elusa, baik itu di dalam bidang upstream dan juga di dalam bidang distribusi logistik serta dalam bidang jasa penunjang. Nah, tentunya faktor pendorong yang membuat Elusa bisa mencatatkan revenue yang positif di kuartal 1 tahun 2025 ini, yang pertama adalah tentunya iklim bisnis ya. Iklim bisnis di Indonesia khususnya untuk kegiatan upstream saat ini masih positif, sehingga Elusa bisa berperan di dalam kegiatan industri migas. Selanjutnya Elusa juga menerapkan cost efisiensi serta cost optimisasi yang sangat ketat, di mana pengeluaran dalam bentuk cost itu bisa kita selektif, sehingga yang tidak perlu untuk kita keluarkan itu bisa kita tunda. Dan yang penting yang berkaitan dengan safety, lalu juga yang berkaitan dengan operasional itu yang menjadi prioritas. Selanjutnya juga investasi yang kita lakukan di tahun 2024 dan juga di triwulan 1 tahun 2025 juga memberikan return yang sangat baik. Artinya kehati-hatian yang kita lakukan dalam pengajuan investasi itu berhasil kita terapkan. Sehingga return dari investasi yang dilakukan Elusa itu memberikan dampak positif terhadap revenue. Dan yang berikutnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia Elusa memberikan kontribusi yang sangat signifikan karena kita memiliki talent-talent sumber daya manusia sangat baik, yang sangat kompeten dan capable. Nah, itulah yang membuat Elusa bisa eksis di dalam menciptakan revenue maupun profit di T1 tahun 2025. Dan tentunya kita berharap di triwulan-triwulan berikutnya ini juga sama, kita bisa membukukan atau menghasilkan ya revenue yang sangat baik, yang tentunya itu sangat diharapkan oleh shareholder kami, pemegang saham kami di tahun 2025. Gitu. Baik, Pak Arief, lalu selanjutnya Pak, bagaimana Elnusa melihat prospek industri khususnya di sektor hulu migas ya, di tengah sikap Amerika Serikat yang kalau kita lihat ini kita saat ini kan masih sama-sama akan menantikan ya seperti apa hasil akhir ya dari penantian negosiasi yang juga mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Indonesia ini akan dikenakan tarif seperti apa sih pada akhirnya begitu, kita masih sama-sama menanti, dan perang tarif ini juga kan disinyalir akan memberikan dampak yang cukup signifikan ya terhadap perdagangan secara global. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Elnusa? Iya, baik. Tentunya yang berkaitan dengan kebijakan global ya, bisnis global khususnya, tentunya itu menjadi perhatian kami di Elnusa. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara potensi yang berkaitan dengan upstream, industri upstream migas di Indonesia, hal itu sebetulnya bukan menjadi suatu hal yang perlu resahkan, karena kalau kita lihat bahwa pemerintah sendiri tidak terpengaruh oleh adanya kebijakan dari Amerika Serikat ya dalam hal upstream, juga sudah menargetkan beberapa rencana kerja sangat masif, dan itu terlihat bahwa pertumbuhan yang berkaitan dengan investasi untuk kegiatan upstream 4 tahun terakhir ini ada pertumbuhan kurang lebih sekitar 20% lah. Dan tentunya itu menjadi key point bagi industri migas, khususnya Elusa sebagai penyedia jasa servis, yang tentunya itu kita sikapi dengan positif dalam bentuk bagaimana kita bisa berperan di dalam pertumbuhan khususnya untuk kegiatan upstream di Indonesia ini. Dengan cara ya tentunya kita pertama kita memastikan bahwa reliability dan juga availability aset Elusa itu bisa terpenuhi, sehingga beberapa kegiatan upstream bisa kita penuhi dari sisi ketersediaan alat dan juga dari sisi kehandalan alat. Selanjutnya juga kita berbicara yang berkaitan dengan partnership ya. Artinya kita tentunya untuk mengurangi risiko dari kegiatan atau investasi yang kita lakukan, kita akan mencoba melakukan strategic partnership dengan partner-partner kita, dengan harapan bahwa
resiko yang sangat tinggi di dalam kegiatan migas ini bisa kita mitigasi dan bisa kita kurangi. Dan tentunya investasi juga kita akan tingkatkan karena secara data bahwa investasi kita dari tahun ke tahun cukup baik, kita kurang lebih tumbuh kurang lebih sekitar 27% untuk alokasi biaya investasi di Elusa. Baik, tapi kalau kita lihat kan Presiden Donald Trump atau pemerintahan Amerika Serikat ini terus mendorong agar migas ini lebih masif lagi untuk terus melakukan pengeboran. Tentunya kan ini mungkin agak sedikit berbeda arah begitu ya dengan dorongan untuk EBT. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Artinya dorongan yang terus dilakukan oleh Presiden Trump bahwa untuk terus melakukan pengeboran gitu kan, drill baby drill ini seperti apa sih sebetulnya, Pak? Ya sebetulnya perihal dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang mengaitkan bahwa pengeboran terus ditingkatkan atau istilahnya baby drill itu sebenarnya sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Jadi kalau kita lihat tadi telah sampaikan bahwa sebetulnya pertumbuhan biaya investasi di kegiatan upstream itu kan dapat dikatakan sebagian besar ada di pemboran ya. Dan tentunya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mencapai target baik itu produksi maupun lifting migas. Tentunya mau tidak mau kita harus memperbanyak kegiatan sumur ya, artinya apakah itu pemboran, workover atau well service. Nah ini sejalan dengan apa yang menjadi isu ataupun kondisi global. Nah tentunya itulah hal yang positif bagi Elusa. Bagaimana Elusa mengambil peran di dalam kebijakan, baik itu kebijakan nasional maupun kebijakan internasional. Nah, tentunya kalau kita berbicara semakin agresifnya di kegiatan upstream, tentu kan ini menjadi hal yang sangat menarik ya bagi investor untuk meningkatkan investasi di dalam kegiatan migas ini. Nah, inilah yang harus kita sikapi dari sisi Elusa, bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing atau competitive advantage terhadap kompetitor sehingga Elusa masih bisa berperan di dalam kondisi global atau dalam hal aktivitas upstream yang terus meningkat.